saya langsung saja karena yang pertama tugasan saya saat ini ada yang pertama dari evaluasi tentang naskah akademik pada pedoman pengadaan daerah bersama untuk usulan yang ada dari Komisi C tentang penyelenggaraan riset, inovasi dan inovasi daerah. Jadi ini sekali materi saja, jadi nyambung itu seperti Pak Amin tadi. Baik, yang pertama yang tentang pedoman pendanaan daerah, pedoman pendanaan pendidikan dulu Pak. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, jadi ternyata rapor dari disampaikan ke saya masih yang kemarin sebelum yang sekarang terupdate ini. Jadi tadi saya baru dikasih tahu Pak Ola, sehingga ya saya harapkan saya masih bisa ada beberapa hal yang relevan, cuma kalau misalnya tidak ada saya mohon maaf sekali. Jadi terkait di dalam pendanaan pendidikan ini saya tidak masuk banyak ke substansi, karena kalau ini memang kami menyadari sebenarnya dari undang-undang Sisdiknas dulu sampai kita punya perda yang sebelumnya juga dan sebagainya, mungkin ini diangkat dari fakta empirik yang saat ini terjadi, karena kalau nggak demikian perda ternyata pendanaan pendidikan sepertinya kurang teralokasikan dengan cukup jelas. Mungkin sebenarnya seperti itu, dan menurut saya dari hal itu hanya mungkin nanti fakta empiriknya mungkin yang lebih diperkuat lagi, mungkin seperti yang disampaikan Pak Amir juga, bahwa tidak hanya di masalah kuantitasnya tapi seperti kualitas SDM dan sebagainya, itu yang mungkin lebih dipertajam lagi, hanya itu aja. Terus next slide. Nah, saya hanya menyoroti dari naskah akademik dan raperda dan kemarin diberikan dari Setman bahwa sebentar lagi ini kan menjelang mau harmonisasi di Kemenkumham ya. Dan saya pikir yang lebih teliti nanti di Bunova CS nanti untuk mengkaji lebih lanjut, karena terus terang kalau saya nanti di catatan saya mungkin bisa ada beberapa sudah dinilai dan sebagainya menggunakan. Di situ secara umum saya masih menemukan beberapa peristilaan itu yang ada di ketentuan umum tetapi tidak ada di Batang Toru. Jadi sebagai contoh misalnya di ketentuan itu sekolah luar biasa di Batang Toru yang disebut adalah pendidikan luar biasa. Jadi kami agak sebagai orang umum tidak memahami ya itu saja. Dan itu kemudian ada madrasah aliyah kejuruan di ketentuan umum, tapi di Batang Torunya masih mungkin belum disesuaikan. Hanya hal semacam itu, tapi yang saya yakin nanti di Kumham lebih cermat lagi, saya hanya warning aja gitu. Karena saya tahu nanti di Kumham ketika harmonisasi dia pasti lebih detail. Nah kemudian terdapat ketidakkonsistensi antara dasar filosofis pada naskah akademik dengan konsistensi menimbang. Itu sebenarnya tidak hanya ketika kita mengambil intisari yang ada di menimbang, kami perhatikan di dalam naskah akademik di landasan filosofis masih kurang tajam begitu. Jadi apa yang dimaksud kan sudah menimbang itu yang pertama kan dia menunjukkan landasan filosofis, keduanya adalah sosiologis, ketiganya adalah yuridis kan begitu. Terus ini hanya berupa sedikit saran aja. Kami sebagai orang umum itu saya tidak tahu, karena di dalam dan belum dijelaskan kronologis secara hukum itu seperti apa dari undang-undang yang tentang 17. Kemudian kita juga punya Perda DIY nomor 10 tahun 2013. Terus sampai sekarang muncul urgensi dari pembicaraan perda ini. Jadi pada semangatnya kalau dari secara hukum mungkin kita belum bisa memahami, tetapi sebenarnya dari saya atur mungkin perda ini memang sangat bagus nantinya karena melihat dan menangkap dari fakta empirik yang terjadi, karena memang terjadi di pendanaan pendidikan memang ada banyak sekali hal yang kita masih dirasa kurang terlayani dengan baik gitu. Jadi, kalau yang seterusnya secara khusus hanya masalah redaksional, next. Jadi mungkin hanya masalah apa itu tentang penyelesaian kapital dan sebagainya. Kemudian penjelasan undang-undang nomor 350 ini di naskah akademik belum dijelaskan sepertinya, nanti mau dicek lagi, tapi dia muncul atau ada di kejujuran mengingat gitu. Jadi hal semacam itu saja, dan nanti mohon jadikan versi bagi yang lain. Baik, itu yang tentang apa itu yang tentang evaluasi naskah akademik pada pendanaan pendidikan. Kemudian saya ngatur yang terkait dengan usulan dari Raperda Komisi C tentang penyelenggaraan
nanti dari kemarin ada sedikit narasi yang disampaikan next. Jadi ada sudah dijelaskan di situ tentang riset untuk pengertian seperti apa, inovasi apa, invensi itu apa. Dan jadi saya mau berusaha memahami bahwa memang pergeseran dari paradigma untuk pelayanan publik sebenarnya. Jadi yang pertama dari good governance dulu, kemudian good governance, kemudian ini yang pertama saya tambahkan ada adaptive governance, kemudian sebetulnya nantinya yang terakhir itu adalah adaptive governance. Ini kalau kita masuk pada bukunya tentang Prof. Irwan namanya tentang sistem kapitalisasi publik genetik. Nah, yang ada di dalam konsep teori yang saya sampaikan ini sebenarnya ada beberapa teori pembangunan berkelanjutan dan sebagainya, dan sebenarnya hal ini sudah sangat umum. Hanya nanti ada usulan ini kalau bisa ditambah beberapa hal yang menjadi unifikasi dari DIY. Jadi misalnya tentang keistimewaan DIY dan sebagainya, agar nantinya inline dengan beberapa beberapa rencana itu maupun rencana asing sudah disusun berdasarkan ini sektoral itu. Next. Nah, jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Amir juga, kita sebenarnya sudah ada tentang peraturan gubernur itu yang sebenarnya mendorong itu. Dan kalau saya lihat itu sebenarnya ketika tadi disampaikan bahwa sebenarnya kita harus menangkap ketika memang di pemerintah pusat sana didirikan ada BRIN, ada Badan Riset Inovasi Nasional, kemudian tuntutannya kan sebenarnya ada BRINDA ataupun dia menambah fungsi dari lembaga yang sudah ada, dalam hal ini adalah Bapeda. Nah, itu kalau hanya sekedar menambah fungsi, memang nantinya tidak akan kemudian bisa menyentuh pada rohnya gitu, karena memang menambah fungsi itu kalau memang tidak ada produk, kadang-kadang paling utama pendananya yang susah, pasti begitu. Dan itu disampaikan next, mungkin di permasalahan itu ada tentang pembiayaan yang terbatas tadi ya, gitu. Itu juga tentang sumber daya manusia, akses terhadap teknologi, kolaborasi antar lembaga, dan regulasi dan demokrasi. Ini yang berusaha dipush di dalam usulan dari Raperda Riset Integrasi dan Inovasi yang diusulkan gitu. Nah, setelah sebenarnya kalau misalnya bisa nantinya di dalam usulan itu diminta nanti kemudian dengan naskah kadang dan Raperda. Yang pertama tadi yang kami usulkan harus punya semangat tentang keistimewaan. Yang kedua mainnya di sektor sebenarnya, lebih banyak kajian di sektor. Jadi menurut saya kalau agar semuanya bisa nantinya kita terintegrasi seperti yang kemarin saya ambil contoh ketika kita ada inisiatif Komisi B untuk menyusun Raperda tentang ekonomi hijau misalnya. Nah, itu sebenarnya kalau core-nya di situ memang itu sampai sekarang, bahkan kemudian saya terjadi buku sama Pak Asram waktu itu judulnya Konsep Ekonomi Hijau dalam Perspektif Keistimewaan DIY. Filosofi yang diangkat itu dari konsep Anumarta itu, kemudian di situ main semua di sektor, ada sektor utama, sektor pendukung, dan sebenarnya di situ sudah ada nanti outputnya seperti apa, pentingnya seperti apa. Nah, percepatan itu adalah dengan perda riset invensi inovasi mereka. Invensi itu ada di materi yang saya sampaikan itu bisa tidak apa. Jadi ada beberapa hal yang kemudian menjadi inisiatif dan sebagainya itu ada di pengertian. Jadi gitu Ibu, mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.